Hai hai, halo semua. Kembali lagi dengan saya Nova. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang blockchain. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang pengertian. Apa itu blockchain? Secara sederhana, blockchain adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan data transaksi secara digital dengan menggunakan kriptografi. Blockchain terdiri dari blok-blok yang saling terhubung, membentuk rantai transaksi yang tidak bisa diubah atau dipalsukan. Setiap blok dalam blockchain berisi data transaksi dan khas kriptografi yang digunakan untuk memvalidasi dan mengamankan data tersebut. Apa manfaat dan keunggulan blockchain? Yang pertama, keamanan data yang terjamin. Blockchain menawarkan tingkat keamanan data yang tinggi dengan setiap data dalam rantai blok enkripsi dan terhubung secara erat. Ini mengurangi risiko pencurian atau manipulasi data, menciptakan keamanan data yang dapat diandalkan. Yang kedua, tingkat transparansi yang tinggi. Blockchain dikenal karena tingkat transparansinya yang tinggi, memungkinkan akses dan visualisasi data bagi mereka yang terlibat dalam jaringan. Namun, perlu dicatat bahwa hanya pihak terlibat dalam jaringan yang dapat mengakses data, memberikan keamanan tambahan terhadap akses yang tidak sah. Yang ketiga, kekuatan tanpa perubahan atau penghapusan data. Keuntungan lain dari blockchain adalah ketidakmampuan untuk memanipulasi data yang tersimpan di dalamnya. Data tidak dapat diubah atau dihapus, membantu meningkatkan kepercayaan, terutama dalam konteks transaksi. Yang keempat, distribusi data. Keunggulan blockchain terletak pada distribusi dan penyebaran data yang tidak terpusat. Dengan penyebaran data dalam jaringan, risiko kegagalan di satu tempat atau titik dapat dikurangi. Yang kelima, transaksi cepat dan biaya minimal. Kecepatan transaksi adalah salah satu keunggulan utama blockchain, bersama dengan biaya yang minim. Transaksi melalui blockchain tidak memerlukan perantara atau pihak ketiga, menghasilkan proses yang efisien dan biaya yang lebih rendah. Yang keenam, sarana identitas digital. Blockchain tidak hanya digunakan untuk transaksi, tetapi juga sebagai tempat penyimpanan identitas digital. Apa aja sih fitur dari teknologi blockchain? Yang pertama, itu ada desentralisasi. Desentralisasi dalam blockchain mengacu pada kontrol, transfer, dan pengambilan keputusan dari entitas terpusat atau individu, organisasi, atau grup ke jaringan terdistribusi. Yang kedua, ketetapan. Ketetapan berarti sesuatu yang tidak dapat diubah atau ditukar. Tidak ada peserta yang dapat mengutak-atik transaksi setelah dicatat ke buku besar bersama. Dan yang ketiga, konsensus. Sistem blockchain menetapkan aturan mengenai persetujuan peserta untuk mencatat transaksi. Ya, selanjutnya itu contoh-contoh dari blockchain. Apa saja sih contoh-contoh dari blockchain? Yang pertama, itu cryptocurrency. Contoh paling umum dari blockchain adalah penerapan dalam cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Mata uang digital ini bergantung pada blockchain yang memungkinkan terjadinya transaksi keuangan tanpa perantara. Yang kedua, yaitu sektor perbankan dan keuangan. Blockchain juga memiliki dampak besar dalam dunia perbankan. Contoh, blockchain pada sektor ini adalah memungkinkan transaksi keuangan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman, terutama dalam hal transaksi lintas negara. Yang ketiga, terdapat supply chain management. Contoh blockchain dalam supply chain management adalah digunakan untuk melacak pergerakan barang dari produsen ke konsumen akhir. Yang keempat, kesehatan. Contoh blockchain pada sektor kesehatan adalah untuk menyimpan dan berbagi data medis secara aman. Contohnya, StrapTube. Kesehatan menggunakan blockchain untuk membuat platform yang memudahkan pasien, dokter, dan penyedia layanan kesehatan lainnya berbagai catatan medis tanpa melanggar privasi data. Bagaimana sih penggunaan teknologi blockchain dalam bisnis digital? Sekarang, mari kita lihat bagaimana teknologi blockchain dapat mempengaruhi dunia bisnis digital di Indonesia. Yang pertama, itu dalam sektor keuangan. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh perkembangan teknologi blockchain. Dalam industri perbankan,
Blockchain dapat digunakan untuk mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan keamanan. Misalnya, penggunaan blockchain dalam clearing dan penyelesaian transaksi dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Yang kedua itu logistik. Dalam industri logistik, blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan. Dengan menggunakan blockchain, informasi mengenai asal-usul produk, proses produksi, dan ketersediaan stok dapat dicatat secara terperinci dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, kesehatan dan keamanan data. Dalam sektor kesehatan, blockchain dapat digunakan untuk menyimpan dan mengamankan data medis pasien. Dengan menggunakan blockchain, data medis pasien dapat diakses secara aman oleh pihak yang berwenang, seperti dokter dan rumah sakit. Yang keempat, pemasaran dan iklan. Dalam industri pemasaran dan iklan, blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, mencegah penipuan, dan memberikan imbalan yang adil kepada pengguna. Misalnya, dengan menggunakan blockchain, pengiklanan dapat memverifikasi tayangan iklan secara akurat dan hanya membayar untuk tayangan yang valid. Yang kelima, terdapat dalam media dan hiburan. Dalam industri media dan hiburan, blockchain dapat digunakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, memastikan royalti yang adil bagi pencipta konten, dan meningkatkan transparansi dalam distribusi konten. Bagaimana sih cara kerja blockchain? Yang pertama, langkah pertama itu mencatat transaksi. Transaksi blockchain menunjukkan pergerakan aset fisik atau digital dari satu pihak ke pihak lain dalam jaringan blockchain. Transaksi tersebut dicatat sebagai blok data dan dapat mencakup detail sebagai berikut. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut? Yang kedua, apa yang terjadi selama transaksi tersebut? Yang ketiga, kapan transaksi tersebut terjadi? Yang keempat, di mana transaksi tersebut terjadi? Kelima, mengapa transaksi tersebut terjadi? Yang keenam, berapa banyak aset yang dipertukarkan? Yang ketujuh, berapa banyak prasyarat yang dipenuhi selama transaksi tersebut. Langkah kedua, yaitu dapatkan konsensus. Sebagai besar peserta di jaringan blockchain, distribusi harus menyetujui bahwa transaksi yang dicatat adalah valid. Tergantung pada tipe jaringan, aturan kesepakatan dapat bervariasi terhadap biasanya ditetapkan di awal jaringan. Yang langkah-langkah ketiga itu tautkan blok. Setelah peserta mencapai konsensus, transaksi di blockchain ditulis ke dalam blok yang setara dengan halaman buku besar. Bersamaan dengan transaksi, hash kriptografi juga ditambahkan ke blok baru. Hash bertindak sebagai rantai yang menghubungkan blok bersama-sama. Jika isi blok diubah secara sengaja atau tidak sengaja, nilai hash berubah, menyediakan cara untuk mendeteksi gangguan data. Dan yang langkah keempat atau langkah terakhir yaitu bagikan buku besar. Sistem tersebut mendistribusikan salinan terbaru dari buku besar pusat ke semua peserta. Jadi kesimpulannya itu, dalam era digital yang terus berkembang, teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk mengubah dunia bisnis secara keseluruhan. Dalam artikel ini, kita telah menjelajahi pengertian blockchain, perbedaan dengan cryptocurrency, dan penggunaan dalam berbagai sektor bisnis digital di Indonesia. Dengan keunggulan transparansi, keamanan, efisien yang dimiliki oleh blockchain, teknologi ini dapat percepat proses transaksi, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mengurangi biaya administrasi dalam bisnis digital. Namun, adopsi blockchain dalam bisnis digital masih perlu mendapatkan dukungan dan regulasi yang tepat. Penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk terus mendukung dan mengedukasi tentang potensi dan manfaat dari teknologi blockchain dalam meningkatkan efisien dan keamanan bisnis digital di Indonesia. Sekian penjelasan tentang blockchain. Sekian dan terima kasih.